Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah di sini, welcome back to my channel. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya, entah itu via chat, WhatsApp, Telegram, ataupun di channel YouTube seputar SIM-RS kan saya. Oke, yang pertama saya mulai. Mas, pendaftaran online pakai Mlet, Framework 7 atau Flutter? Oke, di sini saya akan jawab. Rumah Sakit Dr. Haryoto untuk pendaftaran online-nya itu kita tidak menggunakan Flutter atau Mlet, tapi kita menggunakan e-pasien bawaan dari SIM-RS Kansa yang berbasis web itu ya. Tapi memang ada penyesuaian ya, kayak view-nya itu kita custom sesuai dengan stakeholder kami ataupun keinginan dari Rumah Sakit Dr. Haryoto. Terus kalau ada yang nanya lagi, kenapa kok nggak pakai Framework 7 ataupun Flutter? Nah, kembali lagi ya, dulu saya pernah membuild ya sama teman-teman tim IT Rumah Sakit Dr. Haryoto itu membuild yang versi Framework 7. Ternyata ketika masuk survei bagian tim humas itu lebih minat menggunakan yang versi web. Alasannya yang pertama itu tanpa harus menginstal kita bisa langsung daftar. Tapi kita juga menyediakan web view-nya yang kita build dalam bentuk APK yang ada di Google Play Store. Jadi web view itu teman-teman bisa pelajari aja di Google, banyak kok. Cara membuat APK atau ADB menggunakan Android Studio ke web view kayak gitu. Jadi kembali lagi ya, pendaftaran online itu yang penting digunakan aja gitu. Walaupun seandainya di daerah kalian itu menggunakan Flutter itu lebih jalan atau Framework 7 itu lebih jalan terimplementasi, silahkan pakai sesuai dengan lingkungannya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua, APM pakai Mlet? Enggak, kita nggak pakai Mlet untuk anjungan pasien mandiri ya. Kita pakai itu bawaan dari SIM-RS Kansa, kalau nggak salah yang dikembangkan oleh Rumah Sakit Daerah Umum Bekasi. Ntar kita cekkan. Udah Haryoto. Tapi memang ada beberapa customer sih. Kalau nggak salah itu kalau bawaannya Rumah Sakit RSUD Bekasi itu ketika kita buka anjungannya itu langsung muncul suara. Nah itu kita hapus. Awalnya kita kasih. Dan juga ada penambahan kalau Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi itu belum ada, ketika kita klik nomor rekam medisnya, tombol virtualnya ini kita tambahkan juga di sini untuk memudahkan sih, soalnya di sini anjungannya itu touchscreen. Ini kita nyontek punyanya Dr. Basoro ya. Jadi kalau kita masukkan rekam medis, cek pasien. Silahkan masukkan nomor rekam medis Anda, lalu tekan cek pasien. Kita sudah ada kustomisasi. Oke, ini terkait APM ya, anjungan pasien mandiri. Dan alhamdulillah menggunakan bawaannya SIM-RS Kansa ini juga jalan gitu. Banyak peminatnya juga, tiap harinya itu pasti ada yang menggunakan APM untuk memotong antrian. Kemudian yang ketiga yang sering ditanyakan, laporan SIM-RS Kansa apakah sesuai dengan RSUD? Bisa ya, bisa tidak. Saya jawabnya gitu ya. Karena ada beberapa penyesuaian laporan. Kalau memang kita nggak jauh beda laporannya itu, kita custom di bagian reportnya SIM-RS Kansa. Jadi kebutuhan laporan semuanya itu kita ambil dari SIM-RS Kansa. Tapi beda halnya memang kan masing-masing rumah sakit itu punya format laporan yang berbeda-beda ya. Kalau yang berbeda dan kemungkinan itu jauh laporannya untuk formatnya, kita kembangkan sendiri menggunakan aplikasi web. Nah ini aplikasi webnya, saya coba tampilkan ya. Ini milik Rumah Sakit Dr. Haryoto yang kita kembangkan sendiri. Alasannya sederhana, karena kita itu custom ya SIM-RS Kansanya itu, biar tidak terlalu jauh lah ketika Pak Win untuk update itu, kita buat laporan yang terpisah. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan dari rumah sakit kayak gitu.
Loh, salah. Ini laporan-laporan yang kita gunakan di Rumah Sakit Dr. Haryoto. Kita menggunakan versi web ya untuk mengalihkan laporannya. Nah, di sini nih ada kan kunjungan rawat inap, poliklinik, IGD, Haryoto online, APM juga kita data lewat sini untuk laporan-laporannya. Kita coba cek di APM ya. Nah, di sini keluar tuh. Jadi APM yang kita gunakan tadi, pendaftaran online juga yang tadi itu kita record nih, pasiennya ada, kemudian laporannya juga kita sesuaikan. Jadi jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau yang memang sudah mirip-mirip, kita pakai yang dari Pak Win, nggak usah buat lagi. Jadi kalau terlalu jauh, kita buat yang versi web kayak gini. Kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan ke kita, laporan SIM RS Kanza, oh sudah ya tadi yang ketiga. Yang keempat, kalau custom gimana caranya update? Nah, ini yang menarik nih. Jadi memang SIM RS Kanza itu kan open source, kemudian source-nya itu terbuka. Tapi kalau ada customisasi, bagaimana cara update-nya? Ya kita manual. Coba kita buka ini ya. Ini adalah customisasi milik Rumah Sakit Dr. Haryoto. Ada SIM RS Kanza, ada SIM RS Kanza New 2022. Ini adalah updating dari versi sebelumnya punya Rumah Sakit Dr. Haryoto. Kalau ada perubahan-perubahan ya kita petati satu-satu gitu, kita coding satu-satu. Biasanya teman-teman untuk menyesuaikan dengan tim IT yang ada di rumah sakit, setiap source yang kita develop ataupun kita custom, itu kita tandain custom Haryoto kayak gitu. Jadi ketika ada update, tinggal kita cari DLG-nya, kemudian kita cari source-nya yang ada komenan custom RSUD kayak gitu. Kemudian kita mapping, struktur database-nya kita compare seperti biasa ya. Kita compare menggunakan Navigate ataupun SQL Yoke. Kemudian kita update kayak gitu kalau memilih untuk mengcustom SIM RS Kanza. Sulit. Ya karena kita kerjanya tim ya bisa iya bisa tidak. Kayak gitu. Bisa saja sulit. Sulitnya gimana? Ketika ada penyesuaian tabel dari Pak Win kayak gitu. Sedangkan data sudah banyak. Ya ada plus minusnya sih. Kalau plusnya apa? Ya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit ya gitu. Kita bisa memenuhi keinginan dari stakeholder kita kayak gitu. Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya. Terus yang ketiga, minta source code Flutter. Oke, nah untuk source code Flutter, karena yang mengembangkan utama dari e-pasien ya ini, e-pasien Flutter itu dari RS Bayangkara Nganjuk. Nah kemarin saya salah juga di video YouTube saya mengatakan RSUD Bayangkara Nganjuk, RS Bayangkara Nganjuk ya. Bisa langsung chat langsung IT RS Bayangkara Nganjuk. Atau minta ke saya nggak apa-apa, tapi yang versi saat saya ikut pelatihan kayak gitu. Mungkin itu ya yang sering ditanyakan ke saya, 5 pertanyaan yang sering muncul itu nongol di chat Telegram saya, dan saya nggak bisa jawab satu-satu karena banyak banget itu yang ngechat. Akhirnya saya buatkan video ini. Atau teman-teman yang ingin mendownload aplikasi Flutter bawaannya saat pelatihan ya, itu bisa klik aja di kolom deskripsi di bawah sini. Oke, sekian untuk pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.